Oke, selamat sore ya. Jadi ini merupakan LED produk baru ya dari juragan lampu Jungki Wenas. Ya seperti biasa Anda akan mendapatkan kardus seperti ini ya, Jungki Wenas juragan lampu. Nah, kita akan memperkenalkan apa sih keunggulan dari LED ini ya. Seperti biasa kalau saya jualan barang itu harus mempunyai keunggulan atau harus mempunyai perbedaan dibandingkan LED yang berada di aftermarket ya, supaya ya jangan sampai ya udah ada itu lagi kita jual itu lagi, bosan ya. Banyak sekali penjual di online hanya numpang jual atau hanya sebagai reseller atau sebagai calo, ya barangnya itu aja. Nah, ini adalah produk kita sendiri ya, produk dari Juragan Lampu. Di sini terdapat embossnya Juragan Lampu. Jadi LED ini akan segera kita launching ya, tetapi bukan pas saat puasa ini karena telat barangnya, karena kita telat rakitnya ya. Kita telat untuk rakitnya, kemungkinan habis puasa saja ya, habis lebaran lah kita jualnya ya. Memang ini menggunakan driver ya, drivernya gede banget ya. Kenapa bisa gede begini drivernya? Karena wattnya besar sekali ya. Wattnya besar sekali, selain wattnya besar, tetapi dia mempunyai keunggulan. Nah, Anda simak terus video saya, apa itu keunggulannya. Nah, jadi kita mau berbicara dulu ya, anatomi dulu dari LED ya. Dari halogen, ini adalah tipe H4 ya yang kita promokan. Jadi Anda harus tahu ya, H4 itu adalah tipe bohlam yang bisa lampu jauh dan lampu dekat dalam satu bohlam. Ya, kalau H11, H7, H1 kan dia cuma single beam. Jadi satu bohlam ya hanya bisa melayani satu macam, yaitu lampu dekat atau lampu jauh saja. Nah, sedangkan kalau H4 itu bisa melayani dua fokus, lampu dekat dan lampu jauh di dalam satu bohlam. Ya, Anda perlu tahu ya, kalau Anda melihat ini sulit ya, kalau kita sudah pecahkan, kenapa sih dia satu bohlam bisa dua buah nyala? Karena dia mempunyai dua buah filamen. Yang bagian atas ini terdapat payung ini untuk lampu dekat. Yang bawah ini untuk lampu jauh. Ya, jadi bohlamnya Anda bisa nyalakan lampu dekatnya, Anda bisa nyalakan lampu jauhnya. Ya, seperti itu. Jadi satu bohlam bisa dekat dan bisa jauh, ya. Oke. Nah, kebanyakan LED di pasaran antara lampu dekat dan lampu jauh itu bergantian, ya. Dan banyak mobil juga yang bergantian, ya. Contohnya kalau Anda mempunyai Toyota Avanza, ya, Toyota Avanza nih misalnya, atau Anda punya Mobilio atau Anda punya Kijang Innova, ya pada saat lampu dekat itu yang akan nyala adalah bagian atas. Pada saat Anda tarik lampu jauh yang nyala adalah bagian bawah. Jadi bergantian, ya. Tetapi memang ada mobil tertentu yang antara lampu dekat dengan lampu jauh itu bisa nyala bareng. Contohnya adalah Mitsubishi Expander. Ya. Jadi kalau lampu dekat, filamen lampu dekat ini wattnya 55, lampu jauh ini 60. Jadi pada saat lampu dekat 55, lampu jauhnya 60, berarti total adalah 100 berapa tuh? 155 tambah 60, 115 watt ya. Ada yang mobil bisa support seperti itu. Nah, kalau mobil Anda tidak support, banyak orang bilang begini, ganti kabel relay set yang pakai tiga relay atau 2 relay ya. Banyak ya zaman dulu seperti itu. Tujuannya apa? Bahwa pada saat itu supaya bilang lebih terang. Jadi low beam dan high beam bisa nyala bareng. Makanya kenapa dipakaikan relay yang dua relay atau 3 relay supaya wattnya bisa besar. Karena kenapa 55 tambah 60. Ya, jadi tapi kalau kebanyakan mobil Jepang antara low beam dengan high beam dia pasti bergantian. Ya, nah saya juga sebelumnya menjual LED yaitu bergantian ya. Contohnya H4 JL45, H4 JL3, JL55 semua bergantian. Ya, bergantian. Nah, LED tersebut kenapa bergantian? Ya memang sistemnya seperti itu, dibuat low beamnya sendiri bisa nyala, pada saat high beam low beamnya mati, high beamnya yang nyala. Ya. Nah, kemudian kita mempunyai LED tipe sorotan atas bawah, ya. Tipe sorotan atas bawah ini merupakan LED yang lampu dekat dan lampu jauhnya nyala berbarengan, tetapi dia bukan sorotan samping, tapi atas bawah. Ya, kita sudah tidak bahas mengenai atas bawah. Kenapa? Karena LED ini sudah jadul, wattnya kecil, cuma 30 watt, ya. Jadi wattnya sudah nggak sesuai lah, ya. Wattnya sudah tidak sesuai dengan zaman yang saat ini di 2024.
Nah, kita mempunyai atau kita mendesain ini LED supaya lampu dekat dan lampu jauh itu bisa nyala berbarengan. Jadi pada saat lampu dekat adalah bagian atas yang nyala, chipnya yang terdapat payung. Pada saat high beam, lampu dekat tetap nyala, lampu jauhnya nyala. Ya, inilah yang kita kejar selama ini atau inilah yang kita cari selama ini, tujuannya untuk apa? Supaya powernya gede. Ya. Jadi powernya gede itu bukan didapat dari lampu dekat saja, tetapi lampu dekat plus lampu jauh. Ya. Nah, saya juga mempunyai tipe yang 90 watt sebenarnya. Nah, ini adalah LED 90 watt saya. Nah, kalau LED ini lampu dekat dengan lampu jauh, dia bergantian. Ya, bergantian. Nah, kita tidak bahas mengenai yang sudah tidak yang bergantian. Nah, kita mau memperkenalkan yang baru. Nah, jadi LED ini bisa nyala bareng dan LED ini wattnya sangat besar, ya. Nah, ini adalah lampu dekat. Ini sekitar 55 watt. Ya, 60 watt lah. Berdasarkan apa? Alat ukur saya, wattmeter ini 60 watt lampu dekatnya. Anda bisa lihat terang bagian atasnya ya. Saya tidak tahu di kamera terlihat jelas atau tidak. Yang pasti adalah kita mau tunjukkan bahwa pada saat lampu jauh ya, ini akan tambah terang 2 kali lipat. Ya, menjadi wattnya menjadi 110-an. Kenapa? Karena pada saat lampu dekat bagian atas yang nyala, pada saat lampu jauh yang atasnya tetap nyala, ditambah yang bawah. Jadi ini benar-benar ekstrim sebenarnya. Kenapa saya bilang ekstrim? Karena kayaknya belum ada deh di pasaran yang seperti ini. Karena ini saya by request. Ya, kita bikin atau kita rakit by request, tujuannya apa? Supaya ya mendapat perfeksionis. Karena zaman dulu kan pertama kali saya jual LED, kok kenapa ya LED lampu dekat dengan lampu jauhnya nyalanya bergantian, tidak bisa bareng. Nah, makanya kita waktu itu memperkenalkan tipe LED sorotan atas bawah yang seperti ini. Supaya lampu dekat dan lampu jauh bisa nyala barengan. Nah, LED ini ketinggalan zaman. Kenapa? Karena wattnya kecil, nggak bisa naik. Dia menggunakan XHP 70, sorotan atas bawah. Ya, yang kita upgrade, tetapi tetap kalah dengan teknologi LED zaman sekarang yang sorotan samping lebih terang. Nah, tetapi payahnya adalah lampu dekat dengan lampu jauh nyalanya bergantian. Nah, saat ini di depan Anda terdapat LED yang nyalanya bareng. Ya, seperti itu. Jadi, keunggulannya apa? LED ini adalah antara low beam dan high beam bisa nyala bareng. Jadi, kalau Anda butuh terang banget ya, Anda tinggal high beam, terangnya akan luar biasa. Ya, selain itu didukung oleh kipas yang besar ya. Ini diameter kipasnya gede banget loh. Gede banget ya. Ini tipe LED kita JL55 DCP upgrade ya. Gede banget, Bro. Ya, ukuran kipasnya gede banget ya, lebih gede daripada versi lama dan heat pipe-nya Anda bisa lihat. Ya, heat pipe itu adalah untuk penarikan panas. Nah, yang versi-versi biasa, yang versi lama itu heat pipe itu diameternya kecil, Bro. Ini diameter kecil. Ya, sedangkan yang baru ini kira-kira setengah lebih besar dibandingkan yang versi ini. Jadi 1,5 lebih besar. Ya, heat pipe-nya dan dia double. Tidak perlu menggunakan triple karena kenapa? Bayangan gelapnya gede. Kita cukup menggunakan double heat pipe tetapi yang besar. Ya, kenapa kita terlambat untuk memperkenalkan tipe ini? Karena saya masih kesulitan untuk mengkalibrasi dia punya payung awalnya. Ya, tetapi saya sudah dapat selaknya di mana dan kita akan tunjukkan ya. Jadi yang LED kita jual ini perfect lah. Maksudnya perfect itu dalam arti kita sudah riset, kita coba di mobil sendiri apa sih keunggulannya, apa sih kelemahannya dan supaya bisa bagus untuk mobil di Indonesia ya, seperti itu. Nah, kita perlu tahu dulu, saya perlu kasih tahu Anda ya, LED ini adalah halogen standar. Halogen yang bagus ya. Anda bisa lihat ya, mobil itu memiliki pola. Selalu saya ngomong ada pola. Ini pola garis, ini pola garis. Nah, pola garis itu bagian atas adalah untuk lampu dekat, bagian bawah untuk lampu jauh. Nah, ini adalah halogen H4, Anda nyalakan pasti tidak melebihi pola. Ya, ini adalah pola cut off, tidak melebihi pola ya. Kalau Anda beli LED yang melebihi pola, udah pasti LED tersebut adalah jelek. Jeleknya di mana? Menyilaukan orang. Ya, menyilaukan orang. Anda nggak mau dong ya beli LED yang menyilaukan orang. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia tidak mau diganggu ya.
sama seperti Anda juga kan, Anda nggak mau dong ketemu mobil yang silau. Kenapa? Pasti mata Anda nggak enak. Nah, makanya Anda beli lampu LED yang terang juga jangan sampailah menyilaukan orang. Ya, jadi sama-sama menjaga supaya tidak polusi cahaya. Ya, sama seperti saya nggak suka sama knalpot berisik. Ya, kenapa? Memang motornya menjadi kencang mungkin enak, tetapi kita di sini dengernya kan berisik gitu ya. Bener nggak? Ya sama. Jadi lampu pun jangan sampai ada polusi cahaya. Ya, kalau knalpot polusi suara. Nah, kita akan tunjukkan apakah LED ini sesuai dengan pola cut off-nya. Karena saya sudah bilang, saya telat desainnya. Kenapa? Karena ya, LED ini adjustable ya. Seperti biasa saya juga selalu bilang LED itu harus adjustable. Kenapa? Bisa disetting jam 11, jam 12. Nah, Anda bisa lihat, nah ini nih. Perfect ya. Perfect tuh. Tidak melebihi garis pola untuk lampu dekat. Nah, kita coba lampu jauhnya. Nah, ini lampu jauhnya. Hampir tidak ada bayangan gelap, ya. Jadi LED ini sebenarnya sih LED yang perfect loh, ya. Tanpa bayangan gelap, adjustable, lampu dekat dan lampu jauh istimewa. Ya, istimewa. Saya bilang istimewa. Kenapa? Ya, tadi saya sudah bilang, ya, karena ini benar-benar LED yang kita by request, benar-benar kita order gitu ya, supaya hasilnya bisa the best, ya, seperti itu. Nah, pemasangan LED kan seperti biasa, lepas dulu ininya, bisa di-adjust ya, jam 11, 11.30, jam 12, lepas dulu ininya, pasang karet. Ya. Nah, karet sudah dipasang, baru bohlam masuk. Ya, karet dulu dipasang, bohlam masuk. Ya, mestinya heatsink masih terlihat ya, karena ini besar dia di luar ya, tetapi memang tidak terlalu ini banget. Harus mungkin ada penyesuaian ya di karet mobil Anda, atau kayaknya sih tidak ya. Di expander saya sih, saya karet masih tetap normal, masih tetap, tapi heatsink masih terlihat, makin bagus ya, intinya seperti itu ya. Oke. Kabel sudah dirajut oleh nilon ya, kabel dirajut oleh nilon, dan ini sudah perbaikan yang kesekian kali. Kenapa? Karena awal-awalnya kabelnya kecil, panas. Nah, ini yang sudah terbaru, kabelnya minta yang gede ya. Minta yang gede supaya kenapa? Supaya arusnya bisa besar ya, tentu bisa lebih terang ya. Jadi ini adalah produk juragan lampu yang terbaru, Junkee Wenas juragan lampu tipe H4 dengan drivernya sangat besar di luar ya. Juragan lampu ini. Ya, oke, 110 watt ya, 110 watt, 55 watt untuk low beam, high beamnya adalah 110 watt ya. Oke, ya, seperti ini ya LED-nya. Kita mungkin akan mulai jual pelan-pelan habis Lebaran ya, sesudah Lebaran lah ya, karena untuk saat ini saya masih perlu penyesuaian di payung, karena payungnya nggak sesuai ya, karena kita perlu pasin di batas cut off supaya kenapa? Lampu terang tetapi tidak menyilaukan lawan arah ya. Oke, inilah LED terbaru, kita juga sedang kasih namanya mau JL berapa. J kan artinya juragan, L artinya adalah lampu. JL 11 ya, 110 watt nih ya, 110 watt. Memang di luaran masih banyak LED yang lebih terang ya, wattnya lebih besar, tetapi kita lebih memilih LED-nya stabil ya, adjustable, tidak storing ya, perlu itu, tanpa bayangan gelap ya. Ini penting banget bro, tanpa bayangan gelap. Jadi nggak ada sama sekali bayangan gelap ya. Adjustable iya, tidak storing iya, tidak ngedrop iya ya. Ini adalah saat ini yang terbaik. Bukan terbaik, maksudnya terbaru produk kita yang wattnya paling besar adalah ini ya. Anatomi sama seperti halogen, makanya kita mengejar anatominya dulu sama. Kalau anatominya sama, udah pasti cut off bagus. Kenapa? Karena reflektor Anda, ya reflektor mobil Anda lahir menggunakan halogen. Ini menggunakan halogen, udah pasti bagus. Anda tinggal LED-nya menyesuaikan ke reflektor ini, pola cut off-nya. Ya, pola cut off-nya sama, pasti tidak bakal menyilaukan. Intinya itu aja. Ya, pola cut off sama, output padat, tidak menyilaukan, Anda tinggal nikmati terangnya. Ya.
Anda sebenarnya bisa pre-order ini ya, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838 ya. Oke. Terima kasih.